Shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan, di hari yang pertama di tahun 2025 ini kita datang di hadapan Tuhan. Kita diberi kesempatan untuk boleh datang mencari wajah-Nya. Selamat tahun baru kepada semuanya, kepada setiap kita. Kiranya di tahun yang baru ini kita memperoleh anugerah Tuhan yang lebih besar lagi. Di tahun yang baru ini hati kita semakin lagi melekat kepada Tuhan, sehingga di tahun ini kita bisa seperasaan dengan Allah. Amin. Happy New Year untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk maju ke depan, duduk di depan. Kita sekarang sebelum kita mulai ibadah ini, Amin Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau merawat setiap kami Tuhan di tahun baru ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, tahun yang baru Tuhan, harapan yang baru Tuhan, urapan yang baru Tuhan, dan semua yang baru yang Engkau sediakan kepada kami Tuhan. Dan kami serahkan ibadah ini Tuhan dalam tangan kuasa. Biarlah Tuhan urapan Tuhan atas kami Tuhan. Roh Kudus mengalir ke setiap hati kami dan pikiran kami. Biar kami bisa Tuhan fokus kepada Tuhan dan masuk dalam akhirat. Kau lindungi kami Tuhan dengan malaikat-Mu Tuhan. Dan Kau yang beracara Tuhan di ibadah awal tahun ini Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Kami hidup karena kami percaya Tuhan. Keselamatan yang barang Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Tuhan seperti ini. Tuhan yang besar, Tuhan yang setia kepada kami. Haleluya. Mari kita puji bersama. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Bersama Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya untuk ikhlas sekarang kemenangan darimu. Kau yang berjanji setia, berharapanku selalu ada di dalam-Mu.
Ya
kasih Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sekarang kami mau memuji Engkau Tuhan dengan hati kami yang penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Mari sama-sama berdiri. Mari kita awali kami dengan ucapan syukur kepada Tuhan.
Setiap tarikan nafasku untukmu Tuhan, setiap detak jantungku bagimu, setiap denyutan nadiku untukmu Tuhan.
kami setia dan kami sembah, kami puji di dalam nama Yesus Kristus. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan, Engkau sumber pengharapan kami Tuhan. Dan Tuhan jawab kami itu sampai seterusnya Tuhan. Kami menaruh harapan kami Tuhan dalam tangan kuasa pimpin master kami Tuhan. Kami tahu Tuhan kami tidak bisa melewatinya sendiri Tuhan, tapi kami memiliki Tuhan yang dasar, Tuhan yang setia dan selalu menemani kami. Haleluya Yesus. Kalau kita adakan ujian ini, kita serahkan hati kita masing-masing. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku, kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku, sanggup tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku, ku percaya mujizatmu, ku alami sekarang ini. Segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku, kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku, sanggup tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku, ku percaya mujizatmu, ku alami sekarang ini. Segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku, kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku, sanggup tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku, ku percaya sekarang ini. Segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku, kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku, sanggup tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku, ku percaya mujizatmu, ku alami sekarang ini. Segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku, kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku, sanggup tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku, ku percaya mujizatmu, ku alami sekarang ini.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa hadir di tempat itu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bisa melalui awal ini bersama Engkau Tuhan, beribadah bersama Tuhan dengan saudara-saudara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berkati setiap kami Tuhan pada awal tahun ini hingga seterusnya Tuhan. Dan sekarang Tuhan kami mau mendengar sebagai firman-Mu Tuhan, memberikan kami hikmat, marifat, kebijaksanaan Tuhan. Biarlah kami mengerti Tuhan apa kehendak-Mu Tuhan dan apa yang telah difirmankan Tuhan oleh hamba-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa syukur. Mari sama-sama katakan amin. Terima kasih. Bersama tim altar. Puji Tuhan, orang holiday masih setia melayani Tuhan ya. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur punya tim yang luar biasa, para pelayan-pelayan Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Hari ini yang datang hampir semua adalah pelayan-pelayan Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Ya, kalau 2024 kita bisa lewati bersama Tuhan, 2025 demikian juga hal yang sama kita bisa lewati bersama Tuhan. Sebab Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu, pernah nggak Tuhan tinggalkan kita 1 jam saja? Pernah? Halo. Coba yang belakang maju ke depan ya. Coba yang belakang semua maju ke depan. Yuk, cepat. Kalau firman Tuhan nggak lanjut. Kalau gue kayak coba ngoceh, lại qua lại đầu tiên sao? Không có sẽ tin được một đề, một lớp nghe học một quay đó. Haleluya. Kalau saya memang di sini lucu sama saya. Orang yang paling depan nanti terima berkat duluan, ya. Sebelum saya lanjutkan khotbah saya lupa bahwa minggu depan karena ini adalah tahun yang baru, hari yang baru. Maka setelah firman Tuhan nanti saya akan mengurapi jemaat semuanya, ya. Hari ini kita harus tahu hari pertama ini. Selain bangun pagi tadi bersyukur, kita harus punya pikiran mau apa di hari ini. Siapa yang dari pagi sudah bersyukur kepada Tuhan? Bangun pagi bersyukur sama Tuhan. Ayo jujurlah padaku, jangan ada dusta di antara kita. Ya, baru semalam jam 12 kita masuk dalam hadirat Tuhan yang begitu dahsyat. Dengan hati yang bersyukur, kita tahu Tuhan itu sangat sayang sama kita. Tuhan itu sangat-sangat mengasihi kita. Tuhan itu sangat-sangat baik. Semua kita menikmati kebaikan Tuhan. Tahun 2024, walaupun kita mengalami ada banyak goncangan, ada banyak beban masalah yang terjadi,
lewati proses yang ada. Lewat tidak? Kuning jika diisi, nang mintu kin jentanci, lui manga, sintia, selatin soy, nang si ekoi we, ekoi ha, jadi ne, jika tu kanan tak saya, tu jika hao, tu jika syurga. Penyertaannya membuktikan dia Tuhan yang baik dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus tahu tahun ini apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Ya, karena kita harus tahu akan ada banyak orang-orang yang murtad, akan banyak orang-orang yang tawar hatinya meninggalkan Tuhan menjelang akhir zaman ini. Akan hotsoy nang mulai sinsia apa langsung, nacie sekai akan sosial. Tapi kita yang tahu Tuhan itu baik, kita yang tahu Tuhan itu menyertai kita, kita yang menyadari sebagai anak Dia Bapa yang menyayangi kita. Kita harus terus semakin melekat. Kita harus tahu bersyukur. Nanti ayat saya kacung saya, kacung yang buah-buah, yang titi tenang tak, yang titi mesti saya dia, yang titi melekat, yang titi mesti melekat, ya melekat bersama Tuhan. Maka kita akan melihat pemeliharaan yang lebih dahsyat dari tahun yang lalu. Amin. Ada amin? Amin Pak. Kuicu ya tak amin. Bilang amin akan dapat tahun ini. Ya, Tuhan lebih dahsyat. Sekalipun mau prediksi banyak negara, ya semalam tanda-tanda di langit. Memang firman Tuhan berkata tanda-tanda di langit akan kelihatan. Ya, langit itu menjadi merah, air juga akan menjadi merah. Sangkakala yang ketujuh, ketika ditiupkan maka air laut juga akan menjadi merah. Bukan karena ada pabrik tekstil yang dilewati air, kemudian air itu menjadi merah, bukan. Tapi semua itu memang akan digenapi oleh firman Tuhan. Bagaimanakah kita bersikap di tahun yang baru ini? Kita menentukan apa yang mau kita lakukan di sepanjang tahun ini. Matius 7 ayat 21 berkata, hati-hati, kita harus menjaga iman kita kepada Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir oleh semua tanda-tanda zaman. Ini tahun saatnya orang-orang mulai memikirkan untuk menyingkir dari perkotaan dan mempersiapkan kehidupannya yang kembali kepada percocokan. Matius 7 ayat ke-21. Mari kita baca firman Tuhan ini ya. Karena bukan setiap orang, yuk baca sama-sama yuk yang bisa baca. 3, 2, 1. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Nah, saya kira大家Matayo 第7章里头，不是讲大家来叫主啊，伊就是为去帮天堂，但是伊就是爱做主来爱的事，因为阿爸天父那天堂，那不是被ke阿爸天父做的。Jadi bukan setiap orang. Tuhan itu bukan murahan. Tuhan langsung masuk surga, enak banget. Ketika kita berseru Tuhan, hati kita harus sadar kehendak Tuhan mana yang sudah kita kerjakan. Kyoju sikam nanti aja, nasi naik itu, jauh semuanya yang itu. Adakah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita untuk Tuhan pakai? Adakah kita membawa seluruh kehidupan dan waktu-waktu kita, semua harta benda kita yang Tuhan percayakan, kita bawa untuk Tuhan? Jika sudah, engkau boleh komplain, Tuhan, kok pintu surga gak buka untukku? Pada akhirnya, boleh kita komplain, pujilah Tuhan. Ya, tapi jika belum, ini saatnya di tahun yang baru, hari yang baru,
bisa berlindung di dalam pembenaran diri kita. Mengikuti Tuhan, Tuhan punya standar. Tôi chủ mesti tôi năng là yêu yêu trời bác yêu. Tôi chủ mesti tôi năng cái sinh. Tôi chủ mesti tôi được chủ cái lòng kia. Tôi chủ cái theo kia. Itulah ikut Tuhan. Adakah Tuhan berkata ikutlah aku maka engkau akan celaka? No. Ikutlah aku, carilah aku. Karena aku mempersiapkan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Ikutlah aku, maka sakitmu akan disembuhkan. Taatilah aku, maka engkau aman dalam pemeliharaanku. Ingat, kita hidup bukan karena harta kita. Kita ticenan kaki, nang kuat, mesti mutajik lai senang lai dulu, mesti mutajik lai uinan lai caiso, nang dewa mesti. Bukan demikian. Tetapi hidup kita terus berjalan, berguna untuk pekerjaan Tuhan. Gak ada alasan sekalipun kau sibuk bekerja, tinggalkan itu kalau kita mengutamakan Tuhan. Ketika saya menjadi agency director, hari Minggu saya tetap tinggalkan. Saya datang mencari Bapakku. Dia sumber berkatku, dia sumber hikmatku, dia sumber kepandaianku. Kalau aku ada sampai hari ini, semua karena anugerahnya. Kesadaran diri inilah yang dibutuhkan untuk kita memiliki hati hamba. Kesadaran diri yang seperti inilah yang membuat kita sanggup taat kepada Tuhan dan belajar mengasihi. Mengasihi Yesus bukan hanya dengan kata-kata. Tak cukup kataku, tak cukup nyanyian mengungkapkan kasih-Mu Tuhan. Bahkan nyawaku sekalipun ku berikan bagi-Mu Tuhan, tidak akan sanggup membalas kebaikan-Mu. Karena begitu besar kasih Tuhan, bukan untuk hidup kita di dunia ini saja, tetapi kehidupan yang besar telah bersama-sama dengan Tuhan. Jalani masuki tahun 2025 ini, tinggal dalam kehendak-Nya, cari kehendak-Nya. Jadi saya ini jika mau ai 渴望主的爱，ai 渴望主的真理来做出来主所爱的事，你就会睇主的照顾，一默默到那个时候，maka kasihnya, pemeliharaannya akan berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Siapakah yang dapat kita andalkan lagi? Di dunia ini tidak ada. Bahkan orang yang terkaya sekalipun sudah pusing kepalanya. Dia bikin brankas di bawah tanah. Bagaimana usaha saya yang harus saya tinggalkan? Kalau terjadi badai matahari, dia berkata saya harus tinggal di dalam bawah tanah, di brand yang sudah disiapkan. Lalu usaha saya, PT saya, perusahaan saya, anak buah saya, uang saya di bank bagaimana? Orang terkaya lebih sakit karena hilangnya lebih banyak. Kita yang hilang sedikit, sakitnya jangan banyak. Sakitnya jangan malah tambah banyak. Mereka yang kaya, kayaknya tajir melintir, bahasa sultannya itu jauh lebih sakit karena lebih banyak yang harus mereka tinggalkan. Villa-villa, rumah-rumah, properti mereka, sakitnya itu di sini. Tapi apa boleh buat? Mereka sendiri tidak berkuasa menyelamatkan nyawa mereka. Mereka melakukan kehendak mereka seluruh hidup mereka. Mereka tidak pernah mau tahu bagaimana berlindung di dalam kepak sayap Tuhan. Ulunan igesek tokatnya. Ikhya banget. Tidak tahu来对其经 mereka ternyata ia 安全没错，也胜利，也财算全部财政，
Itu yang terpenting. Dan kalau badai matahari terjadi, semua hancur. Semua akan dihancurkan, kosong, menjadi reruntuhan. Dan pasukan-pasukan di langit itu akan datang. Bukan pasukan Tuhan ya, pasukan drone. Antikris memakai drone. Sakitnya itu lebih sakit. Tapi demi nyawa, mereka berusaha dengan kekuatannya. Karena mereka berharap kepada kepintaran dan keberadaannya. Berbeda dengan kita. Kita yang berharap sama Tuhan. Mau berlindung di bawah pohon manggis pun ya aman kalau Tuhan menyertai. Asal Tuhan menyertai. Di balik satu bata pun engkau akan aman. Berserulah kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan murni. Jangan khawatir, jangan bimbang, jangan ragukan Tuhan. Jangan ragukan Tuhan. Mai iyo ni kai sing-sing. Ni terus ni kai kasih. Ni kai ikau, ni kai bảo trọng, ni kai帮忙，就是拿住的，就是拿住的。Hanya di dalam Tuhan. Dan ada saatnya petang, ada saatnya malam. Keng kai jiji, yesikang, yesku amesikang, nampo bencokang ya. Pada saat malam tidak ada satupun orang lagi yang bisa bekerja untuk menghasilkan tabungan di surga. Artinya secara rohani. Amesikang, nampo bencokang lai lucu nampo bencokang lai cuy, nangkai apa itu cinta, nangkai cuy. Selagi waktu masih petang, aceh uwesikang, lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki. Hiduplah dengan mencari kehendak Tuhan. Tidak ada kata terlambat. Botak apa? Nah, cuisikan, cukup lagi. Jangan habiskan waktumu, jangan habiskan kehidupanmu untuk perkara-perkara dunia ini. Ada banyak orang disibukkan saat ini. Karena banyak kehendak-kehendak dunia ini yang menjadi standar-standarnya. Orang-orang mengambil standar dunia, bukan kehendak Tuhan lagi dalam hidupnya. Dia berkata, kalau rumahku mewah, orang menghargai aku. Kalau mobilku berderek, limosin, Jaguar, ya, dan lain sebagainya merek-mereknya. Dia merasa harga dirinya lebih tinggi dari yang lain. Itu tipuan dunia. Kalau kemana-mana bisa shopping, tinggal gesek-gesek di tangan pinang. Tinggal gesek-gesek, merasa satu kehendaknya dipuas. Dia merasa hidupnya kehendaknya puas. Dia mencapai apa yang dia inginkan dan dia sukses. Itu hati yang dipenuhi oleh nafsu dunia ini. Hati kita tanpa engkau memiliki ini pun engkau akan menikmatinya kalau engkau bersama Tuhan. Percaya atau tidak Bapak Ibu? Propertimu, gesek-gesek kartumu, shopping-shoppingmu, kalau engkau di dalam Tuhan, engkau masih bisa melakukannya. Tetap engkau bisa melakukan itu sejauh itu menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan juga akan menyenangkan hati kita. Tuhan itu adil. Terus komplain. Nasi nak buat ui wahi. Ia si cok ui nak wahi. Ia si cok ui nak wahi. Jadi sekai. Minta le jauh sekai ya. Le jauh tu doa. Le sui有什么看？做满他的要求。那le jauh tu呢？内心不满足，不满足。Dan kita mengejar kehendak Tuhan. Ketika kita menikmati kehidupan ini, bersama Tuhan ada kepuasan. Bersama Tuhan ada rasa puas dan cukup. Amin. Jadi bukan takaran kekayaan, kecantikan, keberadaanmu engkau dihargai oleh semua orang. Ingat, orang akan melihat kebaikan-kebaikanmu, kebenaran
kebenaran-kebenaran yang sinkronisasi di dalam hidupmu, orang akan jauh lebih respect kepadamu. Orang akan lebih jauh menghormati engkau, bahkan menaruh percaya kepadamu. Ini yang tidak didapatin orang dunia. Sekalipun dunia mengakui engkau, karena engkau di dalam dunia, belum tentu engkau memperoleh kepercayaan. Tapi ketika kita hidup sinkronisasi kita benar, kebenaran itu benar-benar kita lakukan dan berbuah keluar kita lakukan lewat ucapan kita, lewat perbuatan kita, seperti suratannya terbuka, maka orang akan berkata dia hidup benar. Dia hidup benar. Siapa Tuhannya? Siapakah Tuhannya? Tentu Tuhan yang menjadi sumber kebenaran. Panggilan surgawi, tolong di-silent HP-nya. Sampai di mana tadi? Di dalam Tuhan kita memiliki damai sejahtera. Ini yang tidak didapati oleh bangsa-bangsa. Kata firman Tuhan, mereka mencari, orang-orang hebat mencari, tapi mereka tidak mendapatkannya. Kalau mereka mendapatkannya, orang-orang di Arab, orang-orang di Dubai, itu orang-orang yang pajak melintir, emasnya ada di jalan raya, ya. Tapi mereka berkata apa? Mereka tidak pernah menemukan Tuhan seperti Yesus yang penuh dengan kasih sayang, yang mereka rasakan damai sejahtera. Kekayaan membuat mereka kesombongan, kehebatan membuat mereka tampil menjadi orang-orang yang angkuh, sehingga mereka berlomba berjejer kemewahan di rumahnya. Keangkuhan lepas keangkuhan, itu yang dunia tunjukkan. Tapi kita, ketika kita diberkati Tuhan, kita juga harus memberkati orang lain. Ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan itu, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, orang akan tahu, oh iya dia benar, dia sudah hidup bertobat. Benar, apa yang dia buat itu baik, luar biasa, teladannya harus kita ikuti. Itu orang yang sinkron. Itu orang yang punya kasih. Sebab firman Tuhan itu tidak, bukan abal-abal, sebentar begini, sebentar begitu. Firman Tuhan itu yes, ya dan amin. Ketika kita bertobat dari tahun ke tahun, harus bertambah, harus bertambah, harus bertambah. Pelayanan kita semakin meningkat. Dari asar, dari singer, dari WL, kemudian dipercayakan dan mengajar, dipercayakan lagi menginjil, membawa jiwa-jiwa, harus bertambah. Kita gak bisa dengan pembenaran diri kita berkata, aku orang Kristen, firman ada di mulutku, aku menginjil, tapi teladanmu seperti yang layak dibuang ke tong sampah. Karaktermu, sifat-sifatmu bukan cermin kasih Tuhan, bukan cermin kebaikan Tuhan. Jika demikian, apa yang harus kita kerjakan? Berbalik. Nasi nang ngacu lebar, nang ai cai cu sia ke si经历，一些道理，一听把咱心来来对，咱嘅生活爱改变，咱嘅所做嘅事爱变，嘅爱做嘅日榜样，嘅爱做嘅道理可能退，可能在咱嘅做是有影嘅，是我嘅做是安尼好嘅做，amin. Dicaci maki tidak membahas, ditampar pipi kanan kasih pipi kiri, mau Pak Budi? Saya coba. Bukan itu maksudnya, bukan tampar secara fisik, ya. Di situ perumpamaannya berarti, ketika engkau dicurangi, engkau mengampuni. Ketika engkau dibuat dengan kesengsaraan, engkau tidak membalas. Ketika engkau difitnahkan, engkau tidak menjadi marah. Sekalipun semalam anak Tuhan bersaksi, kami juga cuci kita, 我对主，那我把好口，我给命可以治掉，我给他，为什么那好口，那给命，那把治掉，那是那给apa到天堂，先给命到往后。Sekalipun namamu dihapus oleh
surga menulis namamu di dalam buku kehidupan, kitab kehidupan. Bukankah itu jauh lebih mulia? Itulah arti hidup yang sesungguhnya. Kita mencapai surga, kita mencapai yang menjadi kehendak Tuhan, kita mencapai apa yang Tuhan mau. Tetap taat dan setia kepada Tuhan. Ketika saya katakan semalam dalam kesaksian saya, kasih camela banyak kesulitan tahun 2024, tapi Tuhan tetap menyertai. Itu kekuatan saya. Gak mudah sebagai gembala, cari jiwa, cari uang, urus pelayanan. Cari uang bukan untuk pribadi saya saja. Saya cari uang untuk pelayanan. Pelayanan ini butuh uang. Saya perlu mendatangkan orang-orang supaya orang datang, tim datang. Kas kita diberkati, kas kita bisa memberikan sembako bagi yang membutuhkan. Kas kita bisa menolong untuk jemaat yang sakit. Kas kita bisa menjadi penolong untuk jemaat-jemaat di saat tidak mampu. Bukan saya mau sok sibuk, kerja sana kerja sini. Banyak yang bilang saya single factor. Cincuinan tahu kan ya? Bukan untuk kemauan saya. Semua itu untuk gereja. Semua untuk kerajaan Allah. Mari setiap kita bersama-sama kita membangun kerajaan Allah. Itulah kehendak Tuhan. Ketika kita berseru Tuhan, Tuhan, kalau kita sudah melakukan itu, maka Tuhan yang baik menilai engkau, dia akan membalas kepada semua yang baik. Bahkan sampai kepada anak cucumu, tidak akan meminta-minta roti, tidak akan sampai kelaparan. Berikan dirimu terlebih dahulu, habiskan capekmu untuk Tuhan. Sudah capek, tim sudah pulang, saya terkapar besoknya. Oh, terkapar, tepar, minum ginseng. Puji Tuhan, Tuhan kasih saya suplemen. Minum ginseng, istirahat. Kalau kanan baru istirahat, telepon sudah begini. Datang, berikan diri saya untuk kasih Tuhan. Berikanlah dirimu untuk kasih Tuhan. Bukan tidak bisa, jawabannya mau atau tidak mau. Mau atau tidak mau. Nangis sewa, nangis sikam, kau nangis tu. Dia tak ingin mensinang, hiu. Tapi ayah tak baik. Nak ayah hasil baik. Nasi lu ayah全部都给sewa到好处，照好处。为主，好拜主呢，天堂也是为乐。Kalau kita memberikan seluruh kehidupan kita untuk kehendak Tuhan, Tuhan juga memberikan semua yang terbaik untuk hidup kita, melebihi apa yang kita berikan untuk Tuhan, melebihi semua yang kita bisa berikan. Ya, amin. Di dalam Mazmur 143 ayat ke-10, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lagi merenung, lagi sangat teduh di hadapan Tuhan, bukalah ayat ini. Mari kita baca sama-sama. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Apa ayat firman Tuhan ini? Engkau memasuki tahun-tahun ini, tahun-tahun yang penuh dengan ketidakpastian. Firman Tuhan berkata, ajarlah aku Tuhan melakukan kehendak-Mu. Ketika engkau melakukan kehendak Tuhan, Roh Allah akan menuntun engkau ke jalan yang rata. Jalan yang rata berbicara hidup yang sejahtera, hidup yang ditolong, hidup yang keluar dari semua beban permasalahan, dari liku-liku kehidupan. Ini janji Tuhan buat Bapak Ibu hari ini. Tanah yang rata, bukan tanah yang berlubang. Kalau engkau melalui jalan yang berlubang, engkau melewati
proses yang bisa membahayakan imanmu, bahkan hidupmu. Tetapi jalan yang rata akan membawa engkau berjalan dengan mulus. Kita bawa motor, bawa mobil, coba kalau jalannya berlubang-lubang, kayak ke timur, ya kayak ke barat, itu seperti duduk kapal di laut. Bahkan aduh sakit ya, goncang sana, goncang sini, gak enak. Nah, nasi saya Honda, nasi saya Zilin, nasi lobinya sekarang tengah teng, nah isi pun nasi besufu. Coba Tuhan berjanji, ketika kita menyertakan Tuhan, melakukan kehendak-Nya, Roh-Nya ada di dalam kita, hidup kita, perjalanan hidup kita akan melalui jalan yang rata, tanah yang rata. Tapi ingat, jangan ingat tanahnya rata. Ibu gembala bilang tahun kemarin mulus-mulus. Mulus bukan berarti tanpa cobaan. Ya, mulus di sini artinya kita dimampukan untuk melewatinya. Itu mulus, itu rata. Jadi arti dari firman Tuhan ini bukan Tuhan tidak kasih kita pencobaan, bukan Tuhan tidak mengizinkan, Tuhan tidak kasih, bukan Tuhan tidak mengizinkan lagi, bukan hidupmu tidak ada masalah lagi. Jika tahu, pakai tong, isu tenang, boci tambiar. Oh, tapi ini isu 住，跟咱同在住，带咱囝伊，互咱行过，咱该记得，咱该面对，咱该是全部有主帮助。Amin, amin, Bapak Ibu. Nah, kita juga melihat kemudian di dalam Markus 3 ayat yang ke-35. Selain kita melakukan kehendak Tuhan, selain kita mencari persekutuan dan hidup bersama Roh Kudus, kita juga harus hidup dalam kasih dan persaudaraan. Bagaimana hubungan dengan sesama kita? Perlu kita perhatikan. Jika tahun-tahun yang lalu kita banyak, ibadah pulang ke rumah tidak membangun hubungan dengan sesama, firman Tuhan ini jelas berkata, Markus 3 ayat 35, kasih dan persaudaraan, barang siapa melakukan kehendak Allah. Tadi kita melakukan kehendak Allah ya. Sudah ya. Dialah saudaraku laki-laki dan dialah saudaraku perempuan. Dialah ibuku. Artinya, setiap kita yang melakukan kehendak Tuhan, kita harus melekat dalam kasih persaudaraan. Kita harus mencari Dia. Kita harus bangun hubungan yang erat dengan orang ini. Kenapa? Barang siapa yang melakukan kehendak Allah, mendengar firman, melakukan firman, suka sharing firman, suka baca firman, hidup dalam firman, kita harus menganggap dia saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, yang tua, dialah ibuku, kata firman Tuhan. Apa yang menjadikan kita menjadi saudara? Standarnya adalah firman. Ya, dan senang, toce datang mau tidak buat acuh siapa nasi isi tambo itu sih nak artinya nasi isi tambo itu sih nak jeme nasi isi lona itu sih nak apa jadi nih nasi nak uci ke jeme di shop dan pongi nak dia nak kayak sulit ya sih cerita ya keimanan kita ketika kita bersekutu dengan orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan, maka kehidupan rohani kita juga akan semakin didewasakan. Maka sinkron dengan firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bohong kayak ponghi, bohong kayak apa yang cuy, nang cap nang nasi bohong, nang pun nasi bohong. Jika kita nang apa yang uci dan nang buat kau kue, nang tu bete kue. Ada 7 orang penjudi untuk kejadian ke-8. Umur kayak cuy, nanti sebentar lah. Ada 6 pemabok, 5 pemabok untuk kejadian ke-6. Ada 3 pemuja Tuhan untuk kejadian ke-4. Hati-hati.
Aliran-aliran sesat sekarang bermunculan, menghujat Tuhan. Mereka cuma tahu yang menghujat Tuhan dan menghujat Tuhan, tanpa mereka sadar Dia begitu mengasihi kita. Dia menyediakan rencananya hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Kita malah memilih ikut-ikutan dengan jalan yang sesat. Jalan yang sesat itu tidak nyata dalam firman Tuhan. Apa yang tidak ada di firman pun dilakukan menjadi ada. Itulah yang disebut sesat. Yesus itu Tuhan, dia pun tidak menyatakan, dia tidak mengakui. Atau mungkin dia mengakui Yesus mengambil firman, tetapi perbuatan dan tindakannya tidak sesuai firman. Penuh dengan pembenaran diri. Itu adalah sesat. Dengan orang-orang demikian, jaga jarak. Kita tidak perlu membencinya. Jaga jarak. Tetap doakan dia. Ya, tetap doakan dia agar kasih Tuhan membuat dia bertobat. Yohanes 7 ayat 17a juga berkata, barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah. Barang siapa yang melakukan kehendak Tuhan di dalam kebenaran, membuahkan kasih, membuahkan teladan, mau tak enak ai cucu ai, ini ai lai toi, ucendi lai toi, utpanyang, nang tu be ai cai, cieka citi lai. Maka kita akan mengenal kebenaran dan pengajaran ini dari mana. Benar? Adakah seorang yang tinggal dalam pengajaran sesat bisa membuahkan kebenaran? Hanya kepura-puraan, hanya kemunafikan, hanya jerat perangkap burung, kata firman Tuhan, untuk menangkap anak-anak Tuhan untuk dibinasakan. Hati-hati. Dibutuhkan hikmat bagi kita untuk kita boleh mengenal mana sih yang dari Tuhan, mana yang bukan. Ajaran sesat bermunculan bukan saja di dalam kekristenan, bahkan di dalam tetangga-tetangga kita. Dibutuhkan kejelian dan kerohanian yang peka untuk kita boleh tahu mana yang benar, mana yang salah. Amin. Amin. Karena firman Tuhan dalam Yohanes 9 ayat 33 berkata, kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang yang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Kita tahu bahwa sekarang Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa. Orang-orang berdosa membawa hidupnya masuk ke dalam Sodom dan Gomora. Dibinasakan Tuhan? Ya. Diajar? Ya. Gak bisa diajar, hajar kata Tuhan. Supaya apa? Supaya jiwanya diselamatkan. Tapi terakhir, ketika Tuhan kirim hambanya, bertobatkah Sodom dan Gomora? Tidak. Hajar. Habis semua. Menjadi arang, menjadi debu. Hujan api Tuhan turunkan dari atas. Demikian nanti seperti mungkin badai matahari yang akan datang ini. Seperti Sodom dan Gomora. Mereka hidup menyakiti hati Tuhan. Mereka hidup dengan kehendaknya. Mereka hidup dengan nafsu-nafsu dunianya. Mereka lupa Allah itu kudus. Mereka lupa dalam Tuhan itu ada kasih mesra, ada persaudaraan di dalam kebenaran, ada kekeluargaan, saling menopang, hidup dalam kebenaran Tuhan. Engkaulah saudaraku, engkaulah saudariku, engkaulah ibuku, artinya orang tuaku. Harus kita bangun sampai benar-benar kehidupan komunitasmu benar. Ketika kau menghadapi satu hal, ada komunitas yang menasihatimu dengan benar, ada komunitas yang bersedia mendoakan engkau. Dari mana semua ini? Kalau kita tidak membangun, Tuhan mengenal umatnya yang saleh.
Tuhan tahu anaknya yang saleh. Tuhan tahu mana anaknya yang mau berusaha hidup benar. Sekalipun jatuh lagi, bukan toleransi, bangun dan bangkit lagi. Sekalipun kau tahu kau jatuh, tapi ngotot terus mencari kambing hitam, sekalipun kambing di depan putih. Kehidupan yang demikian itu mentuhankan dirinya sendiri, merusak dirinya sendiri dan orang lain. Besar ganjarannya, ya. Setiap kita hendaklah memperhatikan dengan seksama. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Firman Tuhan itu berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Soalnya kami siapa mereka? Nang ai cui haha. Nang kai sewa si curi we. Nang tu si mai jang. Au ba ne nang. Ta si nang ai wa jang u chong meng kai nang. Selanjutnya, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. So kesikam, haha ke ilmu taji desikam dusijipai. 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Senang mereka dong macam suku kenang, cong liang. Kau nang, tong, cu kai ai, si semikai cu ai tikai. Bui sai gong. Kalau tahun-tahun yang lalu ada saatnya kita menjadi bodoh, tahun ini jangan lagi, harus lebih pintar, ya. Masa anak-anak sekolah aja naik kelas, kita nggak naik kelas. Kita ada Roh Kudus loh. Roh Kudus itu buat kita upgrade. Nang sulit udah, kau nang bicara nang cuanaknya, nang kayak sulit dia lagi jatah, jualan jual. Julai ju lihai, julai ju back, cukai ai sismi kai. Bapak Ibu yang terkasih, jelas di sini berkata, hari-hari ini adalah jahat. Saudara seimanmu di tempat ini jahat? Tidak. Di dalam grup WhatsApp, saya bersyukur dan terima kasih ada pribadi-pribadi yang suka menolong sesamanya. Kepo-kepo, bukan kepo maksudnya kepo yang julid-julid gitu ya. Share firman Tuhan, ya. Share selamat pagi. Itu engkau peduli. Itu artinya pribadi ini peduli. Nah, grup itu beliau siap, beliau pak. Entah beliau macam ni. Jangan, hinan, jenis tisu cukup. Kinjit banyak kita, tak cukup. Itu sudah menjadi satu kepedulianmu. Di dalam keluarga di dalam Tuhan. Bukan saja keluarga kita di dalam rumah kita, tapi ini keluarga besarmu di dalam Tuhan. Ini keluarga indahmu, keluarga yang benar-benar inti dari keluarga. Kenapa? Keluarga di dalam rumah belum tentu semua bertobat benar, belum tentu semua mengenal kebenaran. Nana kayak masih dulu, si tahu, Pak Cili, Pak Tori. Tapi di dalam gereja, saudara-saudara seimanmu, inilah keluarga. Jangan cuek, kenalilah saudaramu, bawa saudaramu, sesamamu di dalam doa-doa. Itu adalah kehendak Tuhan. Di mana jemaat Tuhan hidup rukun dan damai. Kesanalah berkat-berkat Tuhan perintahkan. Karena jika kita hidup damai, jika kita hidup rukun, Tuhan perintahkan berkat turun atas SKI dan harus sebagai disebut bilang. Nasinan, wakil, cikgu aisin mutainan, cuy siapin leta, tahiko, cuy laikio, ye cufu, lokai. Amin. Berkat rohani, berkat jasmani, berkat ekonomi, semua berlimpah-limpah.
gereja saling menjatuhkan, saling menjelekkan. Bersyukur di sini tidak ada, ya. Di luar banyak, luar bintang maksudnya. Ya, saya bersyukur punya domba-domba yang baik, punya domba-domba yang saling mengasihi, punya domba yang tidak banyak masalah dengan sesama. Ya, karena 6 tahun perjalanan ini saya melihat setiap kita bukan seorang penggosip, ya, bukan seorang penggosip. Ya, setiap kita, oh itu Pak Manuro, oh itu Pak Toto, halo, sekalipun tidak ngobrol tapi duduk diam kemudian ibadah. Itu lebih baik daripada kita julid, gosipin, jatuhin, masalah rumah tangga orang dibawa-bawa. Di sini nggak ada, puji Tuhan. Puji Tuhan, di sini nggak ada. Belum saya pernah dengar masalah jemaat itu loh bu anak aku digosipin gini. Belum ada. Puji Tuhan. Di jemaat kita di sini kata firman Tuhan apa? Tuhan, Engkau berjaga-jagalah di pintu bibirku. Bibir kita dijaga, ucapan kita dijaga. Roma 12 ayat kedua, sebelum firman Tuhan ini selesai. Ingat bahwa setiap kita tidak kebal dengan pencobaan, tidak kebal dengan segala hal yang terjadi. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan ikut-ikutan dunia ini. Ya, banyak yang berlomba-lomba jadi sultan. Nanti sampai turun ke neraka bukan sultan. Lebih baik kita jadi anak raja, tapi hidup sesuai dengan Tuhan. Amin. Sultan di dunia atau anak raja di surga? Halo. Mau jadi anak Tuhan di surga atau mau jadi sultan di dunia? Pilihannya ada padamu. Ya, ada padamu. Mana yang lebih menyenangkan? Wih, Sultan Jakarta, Sultan Surabaya. Aku anak raja surga. Aku anak raja kemanapun saya pergi. Fasilitas anak raja menyertai Tuhan. Bapakku raja, segala raja. Maka kemanapun saya pergi, ya, ada beberapa yang sudah sering ikut. Saya disediakan hotel, saya disediakan antar jemput. Bahkan kadang sampai tanah merah 3 orang 4 orang itu kumpul jadi satu. Tapi saya cuma naik mobil. Gak mungkin saya bagi ke 3 mobil. Ada yang bawa makan, ya, ada yang bawa shopping. Anak raja. Siapa anak raja? Tunjuk kanan kiri. Tahu nggak? Engkau tahu anak raja? Coba tunjuk kanan kiri lu. Tunjuk kanan kiri lu, coba. Katakan, amin kan? Engkau adalah anak raja. Kita anak bapa. Bapa di atas segala bapa, raja di atas segala raja. Asalkan hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Terkadang kesulitan datang bukan karena Tuhan tidak menolong, tetapi kekhawatiran mula yang menghalangi, tetapi ketidakberesan mula yang membuat berkat itu tertahan. Ya, mulai kita belajar hidup untuk melakukan kehendak Tuhan, supaya apa yang tahun-tahun lalu tertahan, semua Tuhan curahkan. Ai buat nak curai, pasal. Nasi mesti cuba bentang jangan. Wah kayak nonton, kuni kau kini kau ulai wana. Mesti cuba bentang jangan. Mesti cuba nantang, kasih mesti nangka keliruan no, tahan dia, juga coba mulai. Ketika Tuhan mau mempercayakan berkatnya, Tuhan mau hati, sikap kita, respon kita, pikiran kita benar dulu, baru dipercayakan berkatnya besar. Tapi kalau hati kita, respon kita, pikiran kita belum benar, Tuhan bilang belajar dulu. Nanti ku kasih dia salah gunakan. Pergi pula dia foya-foya, ya, lakukan hal-hal yang tidak baik, malah menjauh daripadaku. Karena ada banyak orang, Tuhan berkatilah usahaku, berkatilah aku. Sudah diberkati malah jauh dari Tuhan.
sebagian di tempat ini tidak termasuk layak karena memang ada keadaan yang memang tidak bisa ditolerir. Semua itu tergantung proses hati. Kalau hati kita dari waktu ke waktu terus dibelajarkan, maka apapun yang di dunia ini semua itu bukan yang utama lagi. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaanmu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudahkan dunia, di mataku engkau termulia. Sanggupkah hati kita berkata lewat pujian ini? Itu pengakuan hati kita. Semua lagu-lagu GSKI itu adalah ungkapan hati. Ada banyak orang tidak berani menyanyikan lagu ini karena malu sama diri sendiri. Pisahkan diriku, tapi aku masih ingin kejar dunia. Ada banyak orang gak berani nyanyikan lagu GSKI ini. Hanya orang-orang yang mampu merendahkan hati, menyerahkan hidup sadar hidupnya milik Tuhan. Ku cium kakimu Tuhan, melayani Engkau di bumi dan di surga. Siapa yang sanggup mengatakan demikian sebagai deklarasi hidupmu di hadapan Tuhan? Ingat, Tuhan Maha Tahu. Ibu Gembala gak Maha Tahu. Tuhan Maha Hadir, Ibu Gembala tidak Maha Hadir. Tuhan Maha Mengerti. Jangan bilang, pergilah tahun ini dari GSKI, Ibu Gembala tidak mengerti. Allah mengerti, Allah peduli, Ibu Gembala gak mengerti. Pergilah. Hanya sudah nyanyi Allah mengerti, Allah peduli, tapi engkau berharap kepada manusia. Salah kaprah. Salah kaprah enggak? Iman kita, pengiringan kita haruslah sempurna, tertuju kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Nangkai sing-sing sakiang saya bawa dulu. Ai nangkai mak tuju. Ai tuju kan yang tak tuju. Mai tuju saya. Jangan lihat dunia ini, jangan menuntut dari dunia ini. Kembali saya ingatkan, kalau dunia ini adil, Tuhan Yesus tak perlu turun ke dunia ini. Kalau dunia ini menyenangkan dan damai sejahtera, mendatangkan keselamatan, Yesus tak perlu turun ke dunia ini, mati di atas kayu salib. Jangan cari rasa aman dari dunia ini, karena rasa amanmu hanya ada di dalam Tuhan. Yesaya 49 ayat 6 berkata, tadi di Roma 12 ayat 2 belum selesai. Banyak ayat ya. Tapi ini semuanya sinkron untuk pegangan Bapak Ibu 1 tahun ke depan. Bekal untuk Bapak Ibu jemaat-jemaat semua untuk melangkah ke depan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini yang Tuhan mau. Nanti aja coba mereka cek kayak改变，爱思想改变，爱那个心改变。那爱嘅爱要崩溃，第個是主愛嘅，第個是對嘅，第個甲主愛啱嘅，完美嘅，那就做出來。Jangan ikut-ikutan dengan dunia ini. Tuhan berkata haruslah sempurna seperti Allah yang sempurna. Jangan lagi biarkan kelemahan lepas kelemahan, godaan lepas godaan membuat kita jatuh di hadapan Tuhan.
jatuh di jalan daripada jatuh di hadapan Tuhan. Kenapa? Ketika kita jatuh di hadapan Tuhan, hati nurani ini loh gak nyaman, hati kecil ini loh gak enak. Sekalipun jasmani kita, jiwa kita, pikiran kita mengatakan, oh gak apa-apa, karena dengan setan. Tapi ini hati nurani, tempat Roh Kudus tinggal, dia akan terus berbicara membuat kita insaf. Karena Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita itu bekerja dan bergerak menginsafkan orang percaya. Itulah Allah, Roh Allah yang hidup. Nasi sulit sendiri utama yang saya lakukan. Siapa yang sinai? I ubah kena huikai, i ubah kena dicek, dicek digotir. Kalau kita sudah diinsafkan, apa yang harus kita pelajari? Ambil dari kegagalan ini dan jangan ulangi lagi. Ambil kegagalan ini di dalam Tuhan, kejatuhanmu di hadapan Tuhan sebagai pembelajaran agar aku tidak bersikap seperti itu lagi. Berubah, dan berubah. Bukan jadi Ultraman, tapi jadi anak raja, anak Tuhan. Percayalah jemaat, kalau engkau berubah hidup benar-benar di dalam Tuhan, melakukan kehendaknya, engkau akan berkata, wow Tuhan, dahsyat engkau Tuhan. Apa yang tidak pernah aku pikirkan, apa yang tidak pernah timbul di dalam hatiku, bahkan tidak selevel dengan apa yang aku rancangkan, itu di atas rancangan engkau kerjakan. Wow, bersyukur, terima kasih. Bahkan alami itu. Daripada engkau hidup takut melakukan kehendak Tuhan, takut kehilangan, sehingga engkau tidak bisa melakukan kehendak Tuhan. Banyak orang di luar sana tidak mau melakukan kehendak Tuhan karena takut kehilangan, takut dipecat, takut hilang ini, takut hilang itu. Ini hanya satu kesaksian. Saya tidak mendoakan atau tidak membuat nanti yang bekerja dipecat. Ada banyak anak-anak Tuhan termasuk saya. Begitu kita kerja sama orang lain, minggu harus ibadah, tapi minggu harus kerja. Kita ambil sikap. Di dalam Tuhan ada kemenangan. Yes. Tuhan, engkau berkata, asal namamu dipermuliakan lewat hidupku, engkau bekerja. Coba, nasi itu kayaknya dari rumah, nama SMA itu, lo cium itu kan. Datangin bosmu, bos. Aku mau hari Minggu ibadah dulu 2 jam. Habis itu lu mau tambahin waktuku kerja 2 jam, jam 1 sampai jam 3 lagi gak apa-apa tuh bos. Padahal toko udah jam 1 tutup ya. Gak tahu toko jam 1 tutup, pinter kali. Dia bilang, bos kasih 2 jam bang untuk ibadah. Gak apa-apa, nanti aku tambah sampai jam 3. Jaga pintu. Ya, kita harus berani bersikap tahun ini. Harus berani utamakan Tuhan. Ada banyak orang lebih takut, lebih dengar, lebih utamakan bos di dunia ini daripada bos di atas segala bos. Natanya ada dibilang minta izin sama bos, minta izin. Kalau bos tidak kasih kamu ibadah, kalau kamu tidak dikasih juga, percaya. Ada banyak kesaksian Tuhan siapkan pekerjaan yang lebih layak, lebih pantas. Tapi kalau memang pekerjaan itu yang Tuhan mau, pasti Tuhan jamah bos. Ya, cuma berhikmat, jangan pakai tipu daya. Jam 1 sampai jam 3 tambah aja di itu tak apa-apa. Yesaya 49 ayat 6 berkata, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku
bumi. Ini juga merupakan kehendak Tuhan. Tuhan berkata, tidak cukup hanya menjadi seorang hamba, tapi menjadi terang. Bawa firman Tuhan seperti kesaksian anak Tuhan semalam. Tahun-tahun ini akan membawa jiwa-jiwa ke Tuhan. Bawa keselamatan itu sampai ke ujung bumi. Maka Tuhan akan disenangkan lewat hidupmu. Terakhir, muliakan Tuhan lewat hidupmu dan bersaksi. Dan milikilah iman yang aktif. Tahun ini saya akan banyak berbicara tentang iman yang aktif. Apa itu iman yang aktif? Iman yang aktif itu ketika dia disakiti, dia bisa ingat dirinya sendiri. Dia bisa menyembuhkan hatinya sendiri. Itu iman yang aktif. Imannya tidak mandul. Ketika dia duduk di gereja, dia tahu sedang duduk di hadapan Tuhan. Hatinya penuh respect. Bapa, aku datang di mesbahmu, di altar. Tidak ada di dunia ini yang memikat hatiku Tuhan. Karena aku mau datang duduk di hadapanmu. Aku mau menikmati hadiratmu. Aku mau menikmati kasihmu. Aku mau menikmati berkat-berkat dari ibadahmu. Kalau iman itu aktif, satu hari sebelumnya, besok ibadah, jam berapa harus bangun? Dia sudah mempersiapkan pakaian. Dia sudah merancang bagaimana boleh sampai ke gereja. Dia sudah berkata, Tuhan, aku besok ke rumahmu Bapak. Masa satu Senin sampai Sabtu Bapak ke rumahku? Aku Senin Minggu tidak mau ke rumah Bapak. Aku mau ke rumahmu Bapak. Aku mau kehadiranku Bapak berdampak lewat hatiku, bukan lewat siapa yang pimpin ujian atau penyembahan atau main musik, tapi lewat sikap hatiku yang mau sungguh-sungguh naikkan pujian penyembahanku di hadapanmu, dan aku impartasikan roh itu, roh pujian, roh penyembahan bagi orang-orang di sekelilingku. Itu iman yang aktif. Jaga langkahku Tuhan, supaya mereka juga semua melihat Engkau di dalam aku di dalam Engkau. Itu iman yang aktif. Menjadi pribadi yang ramah, pribadi yang sopan. Itu iman yang aktif. Tanpa disuruh, buka firman Tuhan, tahu bertanggung jawab untuk keselamatannya. Iman yang aktif itu tahu ketika dia sadar, dia berbalik. Hari ini YouTube melulu yang pelototin sampai merah mataku, pedas lagi. Akhirnya baca Alkitab berbayang-bayang. Itu kena jerat setan. Jerat perangkap burung yang dipasang setan. Sudah kena, sudah masuk. Ambil HP, tutup, minta ampun. Tahun ini Tuhan, aku mau selidiki kebenaran-kebenaran firman. Apa yang kau kehendaki dalam hidupku? Apa yang kau selidiki dalam kebenaran firman Tuhan? Kau akan melihat itu nyata nanti, menuntun seluruh hidup, sehingga kau bisa berkata, wow. Iman yang aktif, dia tahu ketika di hadapannya itu salah. Dia tahu apa yang ada di dalam pikirannya itu salah. Dia tahu apa yang ada di dalam perasaan hatinya itu salah. Dia tinggalkan, cabut keinginanku Tuhan, hapus pikiran memoriku Tuhan yang tidak benar, yang tidak berkenan kepadamu. Ampuni aku Tuhan, ampuni. Aku tahu tubuhku baikmu, tubuhku milikmu. Ampuni aku. Itu iman yang aktif. Bukan enak-enak aja udah 1 bulan 2 bulan tidak lupa pun ya fine-fine aja. Itu adalah mayat-mayat rohani yang berjalan zombie. Zombie rohani, compang-camping hatinya. Banyak sampah yang akhirnya dari datang terkontaminasi dari luar.
bisa bicara, kau peka, kau pasti akan mendengar tuntunan-tuntunan Tuhan. Bahkan kau akan melakukan hal-hal yang besar tahun ini ketika kau tinggal di dalam Tuhan. Buang semua kegagalan masa lalu. Buang semua sakit hati masa lalu. Buang semua perasaan-perasaan yang menyakiti, keresahan, kegelisahanmu. Buang semua rasa yang tidak nyaman, ketidakamanan di dalam hatimu. Tahun-tahun yang lalu biarlah berlalu, sebab firman Tuhan berkata, yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Katakan amin, haleluya. Demikian firman Tuhan kita hari ini. Saya mengundang, sebelum kita naikkan pujian tadi, mari satu persatu dari sini. Nanti kita akan memberikan minyak urapan. Haleluya Bapa. Lewat urapan ini Tuhan, nyata perlindungan-Mu, nyata kasih-Mu, nyata kebaikan-Mu bagi setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Bahwa setiap kami dengan kesadaran hati yang penuh untuk melakukan kehendak-kehendak-Mu, sehingga di dalam hidup kami Tuhan, kami tahu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, agar kami hidup menyenangkan hati-Mu. Lewat pengurapan ini ya Bapa, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Ada kekuatan kecerdasan rohani, ada kekuatan ilahi Allah Roh Kudus yang menyertai setiap umat-Mu di tempat ini, yang menggandeng dan memimpin langkah hidup umat-Mu di tempat ini, sehingga mereka dimampukan untuk menjadi terang dan garam, membawa keselamatan-Mu bagi setiap jiwa-jiwa. Jauhkan, lepaskan dari segala mara bahaya, hindarkan dari segala musibah, malapetaka, roh mati muda, keluar dalam nama Yesus. Semua itu tidak berkuasa atas umat-Mu di tempat ini. Maut dan alam maut keluar, tinggalkan umat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Yesus. Gantikan dengan sukacita-Mu Bapa. Gantikan dengan hati-Mu Bapa. Gantikan dengan damai sejahtera-Mu Bapa, melingkupi setiap hati kami, sehingga pemeliharaan-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kuasai hati umat-Mu, kuasai pikiran umat-Mu, sehingga hati dan pikiran kami, jiwa kami sungguh-sungguh terfokus hanya kepadamu. Di dalam nama Yesus, memberkati juga keluarga kami, memberkati usaha pekerjaan tangan umat-Mu, memberkati anak cucu kami, memberkati rumah tangga lepas rumah tangga, memberkati setiap pergumulan lepas pergumulan. Bukan jalan-Mu Tuhan, promosikan anak-anak-Mu ya Bapa, lewat kuasa dan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkanku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Segalanya bagimu, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya